Jadi mereka nggak kekurangan beras ya? Nggak kekurangan beras sebenarnya. Terus ngapain food estate di sini? Masalahnya Indonesia yang kekurangan beras. Ya kan? Itu Oke, teman-teman, kita akan bahas mengenai tentang lingkungan ya, karena Bro Christmas juga lulusan sarjana kehutanan. kehutanan. Kalau melihat potensi kehutanan yang ada di Kalimantan Tengah ini, menurut lu gimana sih? Tuh. HPH ya kan dan HTI itu cukup besar di Kalimantan Tengah. Dan dikuasai Tapi semua dikuasai oleh korporasi. Kan? Hanya kalau ditanya bagaimana peran pemuda terhadap hal-hal seperti itu sulit. Sangat sulit. Kenapa? Korporasi itu sangat cenderung memakai pemuda yang itu asal bapak senang. Oh, ABS. Oh, oke. Ya kan? Oke. Korporasi itu kapitalis. Kapitalis banget. Ya kan? Kita akan seperti terhalang karir kita atau kita akan seperti terkat jika dianggap kita bukan yang mampu menjadi asal bapak senang. Oh, sepakat. Ya, atau orang-orang yang punya prinsip, ya kan. Sorry karena memang mungkin teman-teman kalau orang Palangka atau orang Kalimantan Tengah latar belakang kita Udah kenal. orang-orang organisasi, jadi paham cara berpikirnya. Kami siap mati untuk idealisme kami ya. Tapi bukan berarti bahwa realistis itu tidak lepas juga bahwa kita juga pemuda yang juga memikirkan masa depan dengan cuan ya. Tapi cara kita mungkin berbeda. Nah, kemudian Kalimantan Tengah soal lingkungan ya. Soal lingkungan itu cukup asik sebenarnya, tapi tidak pernah ter-up. Iya. Ya, Salah kan? satunya apa? Kalimantan Tengah itu sangat minim ter-up. Teman-teman di Jawa itu sampai ada perjuangan untuk meminta hak guna usaha. Oke, ya. Ya, ke ATR, bahkan sampai ke ATR tuh, ke pusat, ya kan. Kemudian teman-teman kita di Sumatera itu sampai ada perlawanan yang sawit. Ada. Ya kan, itu di Sumatera. Di Papua perlawanannya jelas sampai itu ke HAM, isu HAM dan lain-lain. Nah, kita di sini memang nggak tahu. Terbentuk kita ini iklimnya itu politik, lebih asik bahas politik. Yeah. Dukung mendukung calon mana yang harus kita bahas, ya kan. Kemudian bagaimana strategi kita untuk memenangkan itu iklim. Kalau kita mulai dengan pemuda seperti ini dianggap kita revolusi, bisa diusir kita masalahnya. Dengan menjamurnya korporasi, ini kan kita harus sebut lah bicara tentang kelapa sawit ya. Ya. Korporasi ini mengenai kelapa sawit. Pandangan secara pribadi anak hutan mengenai tentang korporasi yang ada kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Oke. Jadi sebelum masuk ke sawit, teman-teman, kalau dalam ini pembelajaran yang diajarkan di ilmu kehutanan itu adalah mengelola hutan secara berkelanjutan dengan prinsip lestari. Bukan berarti hutan itu langsung didiamkan tanpa dikelola. Ya, jadi memang ada pengelolaan yang itu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya kan? Itu yang pertama soal hutan. Kemudian jika pertanyaannya soal sawit, pertama harus menggarisbawahi, aku tidak berseberangan dengan petani sawit. Ya kan? Sepakat, aku juga tidak berseberangan. Yang aku berseberangan adalah dengan korporasi sawit. Cuman yang kutentang itu adalah ekspansinya. Iya betul. Ya kan? Ekspansi dengan cantiknya mereka marketing, kita akan bikin plasma, ya kan? Plasma sawit, kemudian nanti 10 tahun lagi bisa itu jadi dibeli tanah itu, ya kan? Yang awalnya dijanjikan jadi plasma bisa dibeli. Nah, ini bukan salah beberapa hal ya. Ini memang proses di mana kapitalisme ya, kalau bicara soal filsafat, itu memang trik kapitalisme. Ya kan? Trik kapitalisme itu betul-betul berusaha untuk menjaring masyarakat, memberi mereka sedikit kesejahteraan, ya kan? Kamu dapat 10.000 cukup untuk makan dan anak-anakmu, aku dapat 100.000. Ya kan? Kamu tidak bisa bersenang-senang dengan 10.000, aku bisa bersenang-senang dengan 100.000. Itu prinsip korporasi atau bahasanya itu kapitalisme. Kalian tahu kan aku berani mengungkapkan itu seperti apa diriku. Jadi Kak, info aja untuk teman-teman yang ada di luar Kalimantan khususnya. Jadi kalau orang katakan Kalimantan, Pulau Borneo itu adalah paru-paru dunia, itu udah hoax sekarang ya. Jadi paru-parunya sudah bolong
banyak asap. Karena korporasi kita tidak menolak ya kelapa sawit itu ada juga. Karena kelapa sawit awalnya kan di Sumatera. Ya, awalnya dan di itu Sumatera. sudah pengalaman itu. Sudah pengalaman. Tapi memang yang menjadi kendala adalah ketika seperti yang Prabu bilang sampaikan, ekspansi itu berlebihan sampai ke hutan-hutan yang ada hutan-hutan adatnya di Kalimantan Tengah. Tapi kalau melihat sekarang ini, melihat perjuangan-perjuangan para lingkungan-lingkungan, menurut lu gimana? Apakah ada harapan? Wah, aku selalu optimis terhadap kita orang-orang pejuang lingkungan ya. Tapi realistis nggak? Optimis realistis nggak? Nah, aku optimis banget. Cuman kalau dipertanyakan ke diriku, aku masih terbangun realistis. Kenapa aku bilang seperti itu? Teman-teman pejuang lingkungan di Kalteng mungkin ada yang tahu soal aku atau kenal aku. Memang cara mainku masih realistis. Tapi Kalimantan Tengah itu begitu betul-betul butuh sebenarnya semangat perjuangan lingkungan ya, terkhusus tanah adat, ya kan. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman aku tuh magang di kehutanan di HPH, juga menyaksikan bagaimana masyarakat sekitar hutan, ya kan. Itu bagaimana mereka menderitanya. Ya kalau ditanya untuk makan mereka cukup, ya kan. Hanya bagaimana di saat dunia masuk dalam globalisasi, semua pendidikan harus dibeli mahal dan lain-lain. Yang masalahnya kan di situ kan. Ya, pendidikan hari ini jadi betul-betul dagangan ya. Dagangan. Nah, orang-orang tua itu bingung untuk bagaimana menyekolahkan anaknya. Betul. Kan? Nah, masalahnya di situ. Kalau mereka mau makan itu cukup. Gak ada kemiskinan. Betul. Kemudian kesehatan juga mahal. Itu sebenarnya masalahnya karena globalisasi membawa kita dalam arus yang itu semua harus butuh cuan. Kalau makan aku kira Kalimantan Tengah nggak akan kekurangan makanan. Kalau mereka mancing. Kalau orang-orang iya. Nah itu tadi orang Kalimantan Tengah kan tinggal di sungai ya kan, tinggal mancing, ya kan. Terus kalian itu kalau lihat tuh sahabat-sahabatku orang suku Dayak tuh nanamkan padi darat. Kalau orang Sumatera itu padi darat atau padi gogo kalau bahasa pertaniannya. Itu nunggu hujan, kemudian nanti tumbuh, mau banjir kah itu masih bertahan padinya. Jadi beras mereka nggak kekurangan. Sayur itu sayur kelakai, ya atau tanaman paku. Jadi, kalau aku bilang itu, mereka masih bisa cari makanan itu. Jadi mereka nggak kekurangan beras ya? Nggak kekurangan beras sebenarnya. Terus ngapain food estate di sini? Masalahnya Indonesia yang kekurangan beras. Kan? Itu masalahnya di situ. Indonesia butuh Kalimantan Tengah, tapi Kalimantan Tengah sedikit tidak diperhatikan. Mungkin yang diperhatikan itu masih korporasinya, Pak C. Ampun, bahaya. Masyarakat kecilnya seakan-akan lah ya, atau bahasa kita itu pura-pura lah. Pura-pura romantis aja lah. Seolah-olah. Seolah-olah seakan-akan lah ya kan. Stop tipu-tipu. Jadi food estate yang di Kalimantan Tengah ini tujuannya apa berarti? Untuk ketahanan pangan nasional berarti? Ketahanan pangan nasional. Dan itu XPLG. Kalau beberapa daerah mungkin ada masuk yang XPLG. Tapi sebenarnya informasinya kan belum berimbang ya. Belum berimbang. Ini menurutku kesalahan apa bahasanya ya? Pelayanan publik lah ya. Pelayanan publik. Kalau diupload nanti nggak dapat bantuan medianya, cuma nih pelayanan publik kita nggak tahu daerah mana aja sebenarnya yang jadi food estate. Katanya Pulang Pisau, kemudian Kapuas. Yang itu masih dipertunjukkan kan padi, ya kan. Kalau bicara soal padi, zamannya aku panggil, ya mungkin bisa aku panggil Bung aja ya, Bung Jokowi, ya kan. Itu zaman dia mulai jadi presiden, dia udah membuka perjalanan proses cetak sawah. Yang itu melibatkan instansi militer, ya kan. Cetak sawah ya, food estate kan berbeda dengan cetak sawah. Oh, kan seperti itu. Food estate itu kan jagung ada, tebu katanya ada, bambu katanya ada. Nah ini kan jadi dilema yang mana sebenarnya program. Kalau food estate berarti ketahanan pangan semua. Pangan kan berarti bukan soal apa namanya, soal padi kan. Hanya pertanyaannya adalah kenapa tidak bicara soal ikan juga? Betul. Kalau soal ikan, ya di ujung kabupaten di Kalimantan Tengah ini semua muara-muara laut. Ada ikan nih.
Pertanyaannya di situ, di mana sebenarnya spesifikasi menempatkan ketahanan pangan itu? Betul Kan. betul. Atau- Tapi dengar infonya memang ada ke daerah ada 20.000 hektar yang akan jadi jagung, ada 20.000 hektar yang jadi tebu. Ya itu makanya aku masih belum bisa bicara soal full-fullan soal food estate karena aku belum memahami seutuhnya bagaimana food estate ini. Tapi menurutmu hutan ada ditebang nggak sih yang food estate ini? Yang pastinya hutan-hutan kerangas, yuk teman-teman anak kehutanan, hutan-hutan kerangas, kemudian yang daerah-daerah APL, area penggunaan lain yang itu diameter kayu paling besar itu 20 cm, ya kan? Itu pasti tertebang. Oh, jadi alasannya pembukaan lahan tapi ambil kayu atau gimana? Kalau yang itu belum teridentifikasi. Sorry, aku belum tahu soal identifikasi. Tapi permainannya aku tahu. Ya. Aku orang lapangan. Oh, Sorry, lapangan. aku orang lapangan, aku tahu. Jadi teman-teman yang aktivis atau pemerintah sekalipun, ya aku tidak seutuhnya vulgar, ya kan. Tapi paling tidak aku tahu beberapa, ya, nggak semua, beberapa bagaimana di Kalimantan Tengah ini sedang terjadi dinamikanya. Tapi gambut bisa jadi padi buat padi. Nah, kalau berdasarkan Kementerian Pertanian, Bisa katanya. gambut itu bisa dikelola maksimal kedalaman 1 meter. Matematika. Kalimantan Tengah ada 7 meter ya? Nah, sampai ada 12 bro. Wah. Iya, kalau misalnya aku dulu pernah bawa bambu itu 18. Enggak 18. Ya kalau sampai runcingnya 18 ya. Rata-rata bisa 15 lah itu. Ya kan kami angkat untuk mencari kubah gambut lah bahasanya ya. Iya, supaya itu. Kubah gambut, kami masuk semua gambut tuh. Tapi memang jenis gambut ada beberapa macam, ada yang gambut matang, ada yang masih mentah. Yang kan mentah itu kan jadi asamnya lebih sulit untuk dikelola gitu. Jadi bisa katanya. Ya kalau kata pemerintah atau dinas pertanian Bisa. kedalaman 1 meter. Ya kalau caranya, aku anak kehutanan jadi nggak ngerti kalau mengelola padi itu. Tapi pernah terjadi tuh. Nanam dan gambut berhasil padinya. Pernah terjadi nggak? Kalian ketawa, aku nanya ini. Aduh, masalahnya kau bertanyakan itu adalah fakta yang ku tahu, bahaya soalnya kan gitu. Susah bro. Tapi katanya ada loh. Ya ada, tapi mari kita bicara presentasi. Iya, ada kata tapi ku dengar tapi nggak ada isinya. Ku dengar gitu. Udah, kamu sudah menjawab ya sudah. Enggak ada tapi ku dengar. Ini pun ini kan makanya kita harus Aduh. media itu berita harus berimbang. Aku dengarnya begitu teman-teman. Soal persentase aku kira keberhasilannya 10%. Oke kan 0,0 berapa persen? 10%. 10% ya. Kalau aku bilang nanti 0, Bahaya ya. seakan-akan Itu yang 10% itu 10%. nanamnya nggak di lahan gambut kali. Gambut yang sudah dikelola. Oh, yang udah 30 tahun 40 tahun ya. Ya, betul. Yang sudah ada perlakuan ya. Tapi itu pun misalnya lu tanam 1 hektar yang harusnya bisa dapat Berapa ton? maksimal 5 ton, bisa cuma 1 ton. Oh, Berarti apa-apa. kan soal produksi masih sebenarnya kecil. Kalau bicara darurat itu nggak bicara produksinya berapa. Iya sih, betul. Apapun Kalau harus dilakukan, harus dicoba memang. Iya, Jadi memang pemerintah saat ini sangat peduli terhadap masyarakat. betul. Karena kondisi darurat ya. Kondisi darurat. Begitu. Padahal masyarakatnya nggak darurat banget sebenarnya. Lucu kalau kita bicara. Terus ada bro food estate yang berhasil di Kelampangan berhasil. Heeh. Kelampangan berhasil. Gambut itu. Daerah mana? Tanaman apa dulu? Tanamannya kangkung kayaknya. Oke. Kangkung Ya. berhasil di situ tanaman Kelampangan. Padi ya? Ada Kelampangan padi. Padi, ya padi mungkin ada yang berhasil, tapi kan tadi aku bicara soal produksi ya. Oh, Tulang produksi ya, pisau. tulang pisau. Kalau teman-teman tahu misalnya searching di Belanti itu rata-rata mereka udah bisa dapat 1 hektar itu 8 ton. Itu tanah asam sebenarnya, bahkan daerah yang Tapi Belanti Siam itu udah berapa puluh tahun gitu. iya, pesisir, itu daerah pesisir ya kan, atau pasang surut, sorry bukan pesisir, pasang surut. Berarti nggak darurat amat dong kita ya. Aduh. Karena 8 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun nunggunya bro. Lu tinggal di Jakarta berapa tahun? 6.
Yang darurat itu orang Jawa atau orang di Jakarta. Oke. Jakarta nggak pernah darurat Pak. Yang di Jakarta. Masih ada di Jawa masih ada sebenarnya. warkop-warkopnya. Masih ada warung-warung. Kan nggak harus padi kan, nggak harus beras makan kita kan. Iya, betul sih. Pertanyaannya ngapa harus dipaksakan di beras sih? Nah, itu biarkan, kalau kata Ebit itu tanyakan pada rumput yang bergoyang, ya kan? Di Merauke juga ada loh. Apa? Di Merauke juga pernah dibuat itu. Iya. Berhasil katanya. Jadi kan prosesnya seperti ini. Padi masuk itu tanah Jawa. Hmm. Ya kan Pulau Jawa kemudian masuk ke Sumatera. Sumatera masuk. Ya kan? Dan kita harus akui kita jajari penanam padi itu dari suku Jawa. Makanya bagi teman-teman tuh orang yang betul-betul punya pengalaman utama mengelola tanah itu orang Jawa. Mereka lebih paham dan lebih kalau tekun. Iya, kalau teman-teman tanya orang Dayak, mereka masih natural. Bahasanya itu, ini sebenarnya dulu kita perjuangkan ya, membuka lahan dengan membakar. Membakar lahan ya. Ya, membakar tanaman tuh ya, berarti bukan berarti dibakar tuh langsung semua terbakar, enggak. Mereka itu punya cara untuk sesuai dengan luasan yang mereka punya. Nah, setelah itu kan hasil bakaran mereka itu kan jadi arang. Arang, dan itu Arang itu mampu menetralisir asam. Asam, betul sepakat. Ya kan? Itu ilmu kimia. Nah, itu sebenarnya kearifan lokal mereka, sehingga di saat ini sudah terbakar ada arang-arang di situ, mereka bisa nanam. Ya kan? Di tengah-tengah sebenarnya tapi nggak digambut mereka nanamnya. Nggak digambut. Di bukit kan. Betul. Iya. Bahkan gambut itu nggak pernah mereka buka. Kenapa? Karena dalam kalau mereka masuk. Itu masalahnya. 13 meter mana ada manusia itu. Yang bisa masuk ke dalam kedalaman yang, ya taruhlah yang aku 170 cm itu kan cuma alat berat. Alat berat. Tapi kalian tahu kan siapa yang punya alat berat, ya itulah sudah. Aku punya alat berat. Tapi nggak berat-berat banget. Aku punya hidup yang berat aja lah, aku nggak punya alat berat. Tapi kan orang masyarakat adat itu selalu dibilang, jadi ketika bakar di bukit tuh kebakaran hutan, makanya susah jadinya. Aku nggak pernah nemuin malah orang Dayak itu yang sampai meninggalkan kebakaran sampai tanah orang lain terbakar, enggak. Atau lempar batu sembunyi dalam. Ya itu mungkin ya permainan lah ya. Kalau aku yang murni orang masyarakat Dayak, ya kan, atau aku yang basicnya orang Kutanan, ngelihat mereka dengan kearifan lokal masyarakat Dayak itu betul-betul, aduh. Kalau di Sumatera itu ada Parmalim, Di sini ada Karingan. di Jawa itu ada Kejawen, di sini tuh ada Keharingan. Agama kepercayaan itu betul-betul masih bagaimana mereka masih bisa senyawa dengan alam. Hidup dengan Ya. alam adalah ibu. Makanya aku rasa nggak mungkin mereka berkhianat dengan satu nyawa mereka. Tapi logikanya gini juga sih. Kalau memang dari dulu kan masyarakat Dayak atau masyarakat adat di sini kan bakar hutan untuk nanam padi ya. Ya. Kalau memang mereka dari dulu melaksanakan hukum begitu, kok nggak pernah kebakaran? Kebakaran mulai besar itu kan di tanah SPLG. SPLG itu apa? Silakan Cek aja. searching sudah. Itu zaman-zaman Orba kan. Ya. 1.400.000 hektar. Dan itu terjadi bukan cuma di Kalimantan Tengah. Betul. Itu terjadi di Merauke, Papua, Papua terjadi di ada. Sumatera Sumatera bahkan di Riau, daerah Riau Pekanbaru itu